Harumnya bunga cempaka, harumnya bunga melati, harumnya kayu cendana, tak melawan arah angin, namun lebih harum lagi berbuat kebajikan. Harum kebajikan menyebar sampai surga. Wahai kawan, kawanku kendalikan ucapan, jauhkanlah dari semua dusta. Wahai kawan, kawanku kendalikan pikiran, jauhkanlah dari semua noda. Walau seseorang hidup 100 tahun lamanya, namun dengan sifat buruk, batin tiada terkendali. Sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari, namun penuh cinta, hidup tiada tercela. Wahai kawan, kawanku kendalikan ucapan, jauhkanlah dari semua dusta. Wahai kawan, kawanku kendalikan pikiran, jauhkanlah dari semua noda. Ini salah. Ya, saya. Wahai kawan, kawanku kendalikan ucapan, jauhkanlah dari semua Ini udah siap. dusta. Wahai kawan, kawanku kendalikan pikiran, jauhkanlah dari semua noda. Wahai kawan, kawanku kendalikan ucapan, jauhkanlah dari semua dusta. Wahai kawan, kawanku kendalikan pikiran, jauhkanlah dari semua noda. Sukihotu, Namo Buddhaya, selamat sore para pemirsa Sukesi Karama TV. Selamat datang di channel YouTube Sukesi Karama TV dalam acara Dhamma Talk Online Sukesi Karama Mindfulness Forest Summit Bakom. Selamat sore Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudari. Kenalkan dengan saya Didi sebagai host yang akan memandu acara Dhamma Talk Online hari ini. Berikut beberapa petunjuk mengikuti Dhamma Talk Online. Selama acara berlangsung, mulai dari jam 17 hingga jam 18.30 nanti, berbicara dengan pantas dan silakan posisi duduk pilih yang nyaman ya. Kondisikan pikiran yang tenang dan memiliki konsentrasi penuh agar mendapatkan manfaat maksimal dari Dhamma Talk Online ini. Topik kita hari ini adalah tentang 31 alam kehidupan, part bagian yang pertama ya.
Materi yang disampaikan bisa di-download dari description box video ini. Silahkan bertanya melalui kolom komentar setelah Bante selesai menyampaikan materi. Di akhir sesi acara, dengan tangan beranjali, kondisikan pikiran tenang dan konsentrasi penuh saat melakukan pelimpahan jasa. Baiklah para pemirsa, mari kita menyapa Bante Gunasiri terlebih dahulu. Sukihotu Bante. Sukiyoto. Selamat sore Bante. Selamat sore. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bante. Sehat dan happy ya Bante hari ini? Happy. Aduh. Karena Didi yang muncul. Waduh. Karena kita Dhammatalk online Bante rame-rame. Oh ya benar. Kita semua berbahagia Bante. Hari ini kita bisa kumpul lagi untuk bersama-sama mendengarkan Dhamma Talk yang akan Bante sampaikan. Ya. Baiklah, acara bisa kita mulai ya Bante? Siap. Ya, untuk itu marilah para pemirsa sekalian kita membacakan permohonan Dhamma Desana. Dhamma Desana Aradhana. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjali Adiwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Damang Anukang Pimang Pajang. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon, di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puja ca pujanianang etang manggala mutamangti. Junjunglah yang tinggi, yang pantas kita junjung, yaitu satu jalan mulia berunsur 8. Itulah berkah utama. Ya, selamat sore para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Kita bertemu lagi dalam Dhamma Talk ini. Judul malam ini, sore ini adalah 31 alam kehidupan. Para pemirsa maupun Bapak, Ibu, dan semuanya perlu mengetahui salah satu yang disebut Sata Loka. Perlu Anda tahu. Karena Anda tidak tahu, maka Anda tidak akan tahu kenapa saya bisa lahir jadi manusia, kenapa ada yang lahir jadi binatang, kenapa ada yang lahir di alam Brahma, kalau lahir jadi manusia, kenapa ada yang kualitas hidupnya lebih baik, dia terbebas sebagian besar dari problem-problem, mungkin penyakit, dan sebagainya. 31 alam ini, atau 31 bumi ini, semua ditentukan dari perbuatan seseorang. Perbuatan seseorang inilah yang menentukan alam mana nanti setelah menjelang kematian. Saat itu dia muncul fenomena-fenomena atau rupa-rupa. Kalau dia muncul rupa-rupa yang berupa pemandangan dan sebagainya, itu akan lahir dia dewa atau manusia. Mungkin wihara atau
tempat-tempat ibadah yang lain, termasuk Anda mengingat perbuatan baik-baik Anda, disitulah dia akan muncul. Banyak orang berspekulasi tentang hal ini. Oh ya, kalau itu gampang sekali. Katanya waktu mau meninggal, muncullah pikiran-pikiran positif aja. Tapi kadang-kadang nggak bisa muncul. Anda bisa rasakan sendiri di kehidupan hari-hari. Ketika Anda ingin munculkan pikiran-pikiran yang positif pun, kadang-kadang diganggu oleh loba, dosa, dan moha, lodomo. Loba itu artinya keserakaan. Dosa itu adalah kebencian. Moha itu adalah delusi. Tentunya lodomo ini mempunyai sifat semua masing-masing. Lo itu artinya loba ini adalah cenderung pikiran yang banyak, kekhawatiran dan sebagainya. Keinginan yang banyak itu termasuk loba. Termasuk ingin cantik, ingin berbadan yang bagus, berbusana yang excellent dan sebagainya. Itu semua dari keinginan-keinginan loba. Anda tak sadar sesungguhnya Anda terseret. Kenapa Bante mengatakan Anda terseret? Pada saat itulah kesadaran Anda ini dibawa oleh segala bentuk keinginan sehingga menjadi suatu kemelekatan yang tak kunjung selesai. Kalau muncul yang tidak baik, Anda cenderung ketidaksukaan, cenderung menolak, cenderung menangis, mengeluh, keluh kesah yang muncul. Terakhir kalau muncul putus asa, Anda merasa tidak baik lagi jadi manusia, Anda cenderung lari ke membunuh diri dan sebagainya. Inilah akibat-akibat dari loba. Termasuk dosa, kebencian. Ketika menguasai kita, kita bisa membenci satu orang. Sampai seumur hidup Anda bisa benci dia. Karena Anda selalu mengulang-mengulang perbuatan ini. Maka hati-hatilah Bapak Ibu adik-adik, para permisa. Kalau muncul kebencian ini sebaiknya dilepas. Salah satu caranya adalah banyakkan berdana, cinta kasih. Kembangkan sila Anda dengan baik. Lalu usahakanlah, sempatkanlah waktu Anda kikis dia. Kalau Anda tidak lakukan ini, maka omong kosong, sesuatu itu bisa lenyap. Jadi tidak bisa kita ada satu kondisi saat mau meninggal bisa muncul pikiran-pikiran positif itu sangat minim sekali. Kemungkinan ini sangat jauh sekali. Termasuk moha. Mungkin Anda sudah sering kenyang dengan permainan moha. Anda kadang-kadang lesu sekali. Tidak semangat. Anda rasa ngantuk, ingin tidur dan sebagainya. Disitulah kerjaan moha. Ketika dia datang, kita nggak tahu apa-apa lagi. Hal ini Anda bisa buktikan dengan hal yang sederhana. Yaitu Anda tidur. Ketika Anda saat tidur, Anda sudah tak tahu apa-apa lagi. Waktu saat kamu tidur melentang, bangun tidur Anda sudah berjungkir dan sebagainya. Tapi saat menjungkir Anda pun tak sadar kapan kamu menjungkir dan sebagainya. Termasuk terlengkup dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh. Lodomo adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan inilah yang bisa mengkondisikan menjadi perbuatan mengulang. Selain karma buruk adalah kondisi karma buruk yang lampau, tapi ada kondisi sekarang ini, kita nggak paham tentang 31 alam ini. Tentunya Anda tidak tahu apa arah saya tujuannya. Bersyukurlah hari ini Bante sudah selesaikan 31 alam dengan PDF. Sangat cukup baik.
harusnya Anda penuh perhatian, Anda membaca ulang-ulang, dan PDF Anda sangat gampang Anda dapatkan. Mungkin kita akan bahas, nanti Anda silakan mau bertanya, ingin tanya di luar dari 31 alam juga bisa. Tapi untuk part pertama, kita nggak bahas sampai 31, tapi kita bahas sampai alam apa ya aja. Baiklah, kita masuk ke dalam topik kita, yaitu di PDF. Halaman 1, Bumi 31, 31 alam kehidupan. Atau disebut Sata Loka. Sata di sini adalah makhluk. Loka adalah dunia. Dunia para makhluk. Jadi selama kita masih lahir di 31 alam ini, kita disebut makhluk. Kalau Anda bisa bebas dari 31 alam ini, maka Anda mencapai nibbana. Kolom 1, hukum karma bekerja di ladang yang disebut alam kehidupan. Jadi hukum karma lah yang bekerja di 31 alam ini. Nanti Anda akan paham dari pembahasan kita nanti, ternyata ada 7 alam. Alam surga dan alam manusia ini. Semua ditentukan oleh karma. Nanti setelah di atas dari alam dewa itu, atau alam Brahma dan rupa Brahma dan arupa Brahma, semua akan terkondisi dari kesadaran Anda. Tapi bukan berarti dari 7 alam itu, alam apa ya, dari 11 alam ini, berarti bukan berarti kesadaran tidak menentukan, tapi cenderung kesadaran kita sangat rendah sekali. Sistem kosmologi Buddhis mengenal 31 alam kehidupan di dalam satu tata dunia. Jadi di dalam dunia ini 31 alam. Jadi kalau Anda bertanya 31 ada di mana? Ada di dunia ini. Akan tetapi di dalam jagat raya ini terdapat ratusan ribu sistem tata dunia. Ada 3 jenis dunia, tiloka. Nah, di sini Bante mau tambahkan dikit loh. Tiloka di sini hanya seorang sama-sama muda memahami tiloka. Kalau Anda memahami tiloka, Anda sangat menjunjung tinggi tentang hukum karma. Dan Anda paham perlunya mengikis kekotoran batin. Baik, kita baca satu persatu. Ada 3 jenis dunia atau tiloka. Ti itu 3 dunia. Jadi 3 dunia Anda harus paham. Yang pertama adalah dunia kekotoran batin. Atau disebut dalam bahasa Pali itu adalah Sankhara Loka. Nah, Bante sebelumnya Bante sudah pernah jelasin. Apa itu kilesa, apa itu Sankhara. Sankhara itu barisan pertama, di bawah sadar kita, dia belum muncul, tapi dia mau muncul. Tapi setelah muncul di dalam kehidupan sehari-hari, maka itu disebut kilesa. Jadi ingat, dunia kekotoran batin dihitung dari Sankhara Loka. Jadi kilesa tidak hitung, karena dia sudah muncul. Dia di bawah sadar kita. Jadi kita paham bahwa sadar kita mempunyai Sankhara. Kalau dia sudah muncul di kehidupan hari, maka disebut kilesa. Sankhara, asawa. Asawa itu berikut lagi. Yang kedua. Nanti Sankhara sudah muncul jadi kilesa, asawalah jadi Sankhara. Nanti yang menyusul lagi itu menjadi asawa. Demikian seterusnya. Detik menit selalu bermunculan kilesa, kilesa, kilesa. Dan Sankhara dan asawa selalu berubah-ubah. Dia akan muncul berdasarkan stok karma yang ada di bawah sadar kita. Yang sangat kita kenal, dunia Sankhara itu adalah dunia loba, dosa, dan moha. Maka ada kesempatan yang tertentu Sang Buddha mengatakan, loba, dosa, moha, sesuatu yang tidak bermanfaat.
sesuatu yang pantas kita basmi dia. Tapi kalau Anda tidak sadar mau membasmi loba, dosa, dan moha itu, maka Anda tidak bisa mengatasi sangkara loka. Dan Anda paham, dalam sangkara loka, di sana ada kusala dan akusala. Kusala yang baik, akusala yang tidak baik. Jadi kalau Anda banyak berbuat jahat di kehidupan lampau, saat ini dia berbuat, itulah dia akan berbuat jelek punya. Membuat Anda badan tidak sehat dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa harus paham, ada satu dunia kekuatan batin tidak jauh dari diri kita. Dia ada di bawah sadar kita. Dan dia selalu bermunculan. Sifatnya keserakaan, kebencian, dan delusi. Dan dia mempunyai, lodomo adalah semua bentuk akusala. Kalau kusala, biasa muncul kusala. Nyusulnya loba, dosa, moha muncul itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau Anda muncul kusala yang baik, jangan terlena. Itu harus kita tetap basmi. Yang kedua adalah dunia para makhluk, sata loka yang kita akan bahas ini. Jadi Anda harus paham, selain sangkara loka, Anda tahu diri kamu, Anda membawa kama-kama lampau. Yang kedua, Anda harus paham, dialah menentukan kelahiran di mana alam yang akan lahir. Dari 31 alam kehidupan, ada 26 alam sudah kita pernah lahir. Kita juga sudah pernah lahir di neraka. Kita juga pernah jadi binatang. Kita juga sudah pernah jadi manusia yang luar biasa. Menjadi seorang raja dan sebagainya. Kita juga pernah jadi alam dewa. Brahma. Arupa Brahma. Tapi Sudawasa tidak pernah. Karena Sudawasa adalah ada 5 alam. Nanti kita bahas di pertemuan yang ketiga. Di situ hanya untuk para makhluk yang mencapai kesucian. Yang ketiga, durinya angkasa. Okasa loka. Okasa itu adalah kondisi sekarang. Dia adalah aura. Kalau Anda suka berbuat baik, hukum-hukum alam dan ruang ini. Okasa, ruangan ini Anda paham. Sang Buddha ketika mau mencapai pencerahan, Dewa Mara datang dari alam dewa untuk menggagalkan Bodhisatta untuk mencapai pencerahan. Karena Bodhisatta setelah memiliki parami yang bagus, beliau duduk di Bodhi Palangka, di mana alam yang menciptakan siapapun tidak bisa menyentuh bulu Bodhisatta itu. Jadi para Mara itu tidak mampu menyentuh, walaupun dia menyembur panas, pasir dan sebagainya, tapi tidak bisa sampai di badan sang Bodhisatta itu. Beliau hanya duduk diam, mengamati fenomena di jasmaninya, mencapai kebudaan pada saat itu. Jadi Anda paham ya? Okasa loka adalah dunia hukum alam. Mari kita lihat keterangan-keterangan di bawah ini. Yang pertama, sangkara loka, dunia kekuatan batin. Apa itu dunia kekuatan batin? Adalah pertama, ada di bawah sadar seseorang terekam. Sangkara loka ada di bawah sadar seseorang terekam. Seperti tadi Bandi udah jelasin. Semua hasil perbuatan yang lalu, yang sudah lama, yang jumlahnya tak terhitung banyaknya. Kenapa jumlahnya tak terhitung? Karena kelahiran kita sudah tak terhitung banyaknya. Kita aja yang lengah ketika lahir jadi manusia. Anda sibuk 6 indera. Anda tidak pernah tahu sebenarnya kelahiran jadi manusia. Harusnya kita prioritas.
untuk mengendalikan 6 indera kita, duduk diam, mengikis segala kekotoran batin Lodomo ini. Kekotoran batin jenisnya terdiri dari loba, dosa, moha. Loba, dosa, moha atau sangkara loka bisa membuat hidup dan kehidupan yang bergejolak dalam batin seseorang. Jadi banyak kehidupan kita ini datang dari hidup yang lampau, membuat kehidupan kita bergejolak. Mungkin Anda sudah kenyang dengan permainan Lodomo ini. Kadang-kadang kita bisa rasa percaya diri sangat besar. Ketika kusala kama muncul, harapan yang besar, kita sangat senang bahagia dengan kusala kama. Demikian ketika kesedihan datang, tiba-tiba datang, membuat kamu kesal, marah, tidak suka sesuatu. Inilah disebut gejolak dalam batin seseorang. Jadi dalam batin kita selalu baik buruk bermunculan. Karena kita mengikuti semua fenomena dari kekotoran batin yang bawah sadar. Yaitu 6 indera terbuka. Kadang ada loba yang kuat. Jadi loba itu akan yang kuat. Ada yang sedang. Loba yang kuat itu sangat, keinginannya sangat kuat. Berulang-ulang ingin. Kadang-kadang dia sedang. Kadang-kadang halus, Anda tahan. Halus sekali. Kebawa kamu dengan diam, tapi Anda dibawa halusinasi. Anda terbawa dengan halusinasi ini. Nah, ini nanti tergantung kepada seseorang punya tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran seseorang semakin rendah, dia sangat sulit mengontrol pikiran itu. Kadang-kadang dia kecil. Demikian dosa juga. Dosa juga mempunyai kuat, sedang, halus, dan kecil. Apalagi moha sama. Dan ingat Bapak Ibu para pemirsa, di mana ada loba, di situ ada moha. Di mana ada dosa, di situ ada moha juga. Tergantung nanti saat itu muncul moha yang kuat. Anda sembari bosan dengan kebencian seseorang, Anda bisa disertai dengan kebosanannya. Ada yang moha sangat kuat sekali. Saat menjelang kematian, sangkara berperanan menentukan alam kelahiran berikutnya. Maka tadi Bante sudah sampaikan, kita tidak bisa mengatakan saat mau mati saya munculkan pikiran positif. Enggak bisa. Kamu enggak bisa lawan dengan sangkara ini. Dia yang berperanan menentukan. Pada saat mau meninggal, gilirannya muncul aku salah, kamu lahir di neraka. Kalau Anda muncul kusala, Anda lahir jadi dewa atau manusia. Kecuali seorang arahat, dia tidak lahir lagi. Jadi menjelang kematian, sangkara itu enggak bisa diperan. Maka bagi orang yang suka kikis kilesa, kesadaran sudah tinggi, dia baru bisa mampu. Kalau Anda sudah melampaui insight, itu jauh satu kehidupan. Anda pasti lahir di alam yang baik. Tapi Anda pertahankan. Orang yang sudah capai insight pun, nanti dia akan jatuh lagi. Kalau dia tidak pernah mau latihan lagi. Dia puas dengan apa yang dia dapat. Nah ini kelemahannya di situ. Tapi kalau Anda sudah capai sotapanna, nah ini jaminan Sang Buddha bahwa tidak akan jatuh lagi. Dengan kata lain, sangkara loka teratasi, maka sata loka akan terlahir lebih tinggi. Jadi kalau Anda sering kikis kilesa mengatasi segala loba dosa moha terus menerus, walaupun satu hari 3 jam, 5 jam, bahkan Anda retret panjang mencapai kesucian, maka dia akan baik sekali. Maka dia kesadaran semakin tinggi. Maka sata loka semakin tinggi. Kalau Anda bisa sampai arahat, sampai Anda kikis kilesa, kesadaran semakin tinggi, kilesa semakin rendah. Nah disitulah Anda mencapai tidak ada di 31 alam lagi. Demikian okasa loka. Aula yang bagus, kualitas hidup yang baik. Jadi kesadaran semakin tinggi, okasa loka itu baik sekali. Auranya baik sekali.
Sekitar lingkungannya bagus sekali. Nah, jadi aura itu datang dari kualitas kesadaran. Tapi kalau alam kehidupan semua dari perbuatan. Dan tercukupi karena kesadarannya bertambah tinggi. Jadi sebenarnya Bante selalu berulang-ulang menganjurkan Anda dengan tidak bosan-bosan menganjurkan Anda. Ayolah tingkatkan kesadaran di kehidupan ini. Mumpung Anda lahir jadi manusia. Kalau kita lahir di alam binatang, omong kosong kita bisa meditasi. Alam dewa sangat mewah sekali. Keinginan apapun dapat tercapai, itu pun juga omong kosong. Berikut lagi kita lihat, semua sama-sama Buddha selalu mengatakan, jangan berbuat jahat. Perbanyak perbuatan baik. Apa perbuatan baik? Jangan berbuat jahat aja tidak cukup. Kita melihat ada gejolak ingin membunuh, kita bertahan, tidak boleh. Karena kita punya sila. Lalu perbanyak perbuatan baik itu ya, kita harus secara otomatis suka berdana, punya cinta kasih, punya sila. Maka sangkaroroka menjadi berkualitas. Jadi jangan mengatakan, Bante, meditasi cukuplah 3 jam, saya nggak mau berbuat baik. Tidak bisa, tetap harus berbuat baik. Jadi dia akan meningkatkan kualitas hidup Anda. Kualitas sangkara loka, pikiran berkualitas. Jadi hidup yang lampau nanti akan jadi kualitas. Tentunya dia akan mempengaruhi kehidupan sekarang ini. Yaitu filsafat yang berikut lagi, sucikan kesadaran, tidak terseret oleh pikiran. Jadi sucikan kesadaran, karena kesadaran 6 indera terbuka terus. Kesadaran kita cenderung terseret oleh pikiran. Yaitu kita melakukan samadhi. Maka okasa loka sangat cemerlang. Aura yang bagus. Kualitas hidup yang baik dan terpenuhi. Jadi Bapak Ibu para permisa, jangan ragu-ragu melakukan meditasi kikis kilesa. Anda akan menciptakan, akan terkondisi okasa loka Anda sangat cemerlang. Aura Anda akan sangat bagus sekali. Dan tentunya semua kualitas hidup juga akan menjadi baik. Kesadaran semakin tinggi, kualitas hidup semakin baik. Karena kita tidak dijerat oleh keserakaan. Kehidupan tidak baik karena kita dijerat oleh keserakaan. Mau ini, mau itu, yang enggak. Mau yang itu apa? Semua muncul dari keinginan, dari kama lampau. Ada yang bertanya, Bante, keinginan itu adalah tidak baik. Keinginan ada 2 macam. Tangha dan canda. Kalau kita sudah mendengar ceramah ingin bermeditasi, keinginan itu tidak didasari oleh tangha, maka itu disebut canda. Karena kita muncul dari pengertian baik. Mungkin setelah Bapak Ibu para pemirsa sudah mendengar uraian ini, Anda muncul satu pengertian baik, betapa pentingnya mengikis kekuatan batin. Anda muncul pengertian baik, maka itu juga canda. Kita ingin berjuang, tapi keinginan ini adalah tidak didasari oleh buah kama lampau. Jadi kita lihat sata loka. Sata loka atau 31 alam ini ada 4 bumi. Bumi catuka dalam bahasa Pali. Catu itu 4. Bumi itu adalah alam bumi. Yaitu pertama, bumi tanpa kebahagiaan. Apaya bumi 4. Jadi apaya bumi itu ada 4. Ada alam di bawah manusia itu. Ada 4 alam. Disebut apaya bumi 4. Nanti kita lihat. Untuk kali ini mungkin kita bahas sampai situ aja. Yang B adalah bumi yang penuh dengan kebahagiaan. Kama sugati bumi. Kama di sini ada 1 M. Berarti nafsu.
alam nafsu. Sugati itu bahagia. Nafsu dengan kebahagiaan. Jadi alam ini, 7 ini semua alam nafsu sekali. Termasuk alam dewa, dia mempunyai nafsu yang besar. Nafsu di sini kama, yaitu semua dilandasi oleh tangha. Yang C adalah bumi lingkup materi halus. Rupa bumi 16. Ada rupa bumi 16 ini nanti kita lihat. Di dalamnya ada 5 sudawasa itu yang enggak nyentuh orang yang enggak bisa lahir kalau dia belum mencapai tingkat ketiga, anagami. Yang D adalah bumi non materi, arupa. Nah, di sini Bapak Ibu jangan salah diterjemahkan rupa di sini. Rupa adalah bukan jasmani kasar ini. Rupa di sini adalah jasmani batin atau mental. Contoh seperti Anda melihat pemandangan, Anda pernah berbuat baik, membuat kesan, ingat itu rupa semua. Jadi rupa adalah bentuk jasmani tapi batin. Seperti pemandangan manusia dan sebagainya. Anda bisa melihat itu rupa. Jadi arupa ada 4 alam. Arupa berarti tidak ada. Dia hanya ada 4 doang. Jadi ada 4 kanda aja. Dia tidak ada rupa kanda. Jadi nanti kita bahas dengan di kanda. Yang ketiga adalah okasa loka. Yang tiloka ya. Dunia alam atau dunia ruang. Dunia hukum. Jadi di sini alam ini mempunyai hukum. Dia mempunyai ruang dan dia mempunyai alam. Yang bekerja di alam semesta ini. Jadi ada hukum bekerja di okasa loka ini. Sang Buddha mengatakan niyama 5 itu terdiri dari apa? Pertama, utu niyama. Utu itu cuaca. Berarti hukum tertib physical inorganik. Hukum suhu atau musim. Misalnya, gejala timbulnya angin dan hujan. Ada perbedaan positif negatif, bisa terjadi angin besar dan bisa terjadi hujan. Ada kelebihan, ada yang kekurangan. Tertib silih bergantinya musim-musim dan perubahan iklim. Jadi iklim bisa berubah dan sebagainya. Atau utu niyama yang mengaturnya. Jadi ada hukum. Jadi Anda harus paham bahwa alam ini mempunyai kekuatan. Penyebab oleh angin, hujan, sifat-sifat panas dan sebagainya. Hukum langit dan ruang, hukum gelombang angin. Jadi gelombang angin dia mempunyai hukum. Hukum gelombang udara, hukum gelombang cuaca. Mungkin Anda sudah sering tahu bahwa Anda, contoh aja, handphone Anda bisa calling dengan negara lain. Hanya cukup. Ini ada gelombang elektronik, gelombang udara. Di situ ada gelombang. Jadi kekuatan alam kita bisa gunakan sebagai teknologi yang berupa handphone, telekomunikasi dan sebagainya. Tanpa light, tanpa kabel itu. Kita bisa dengan HP, bisa kontak ke manapun. Karena ada hukum gelombang udara itu. Kalau hukum ruang dan apa, kita ada terasa panas dan dingin, cuaca dan sebagainya. Itu semua adalah hukum gelombang cuaca angin. Yang B adalah bija niyama. Bija niyama artinya hukum tertib, hukum tumbuh-tumbuhan, hukum benih. Ya, kita lihat di sebelahnya lagi, yang B. Tadi utu niyama, sekarang kita lihat B, bija niyama. Bija niyama adalah hukum benih. Dari benih atau pertumbuhan tanaman-tanaman. Jadi bija niyama itu dari tanaman-tanaman. Misalnya, padi berasal dari tumbuhan benih padi. Gula berasal dari batang tebu atau madu dan sebagainya.
Yang ketiga adalah kama niyama. Jadi ada hukum kama mengatur di dunia ini. Maka bodhisatta melawan marah karena parami beliau kamanya. Beliau itu sudah melindungi dia. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa, banyak berbuat baik. Dia akan melindungi kita. Perbuatan baik kitalah yang bisa melindungi kita. Bukan dari makhluk-makhluk tertentu yang bisa melindungi kita. Tak ada di dunia ini makhluk bisa melindungi kita dari keselamatan. Kita bisa selamat dan sehat semua datang dari kama niyama. Maka itu disebut pandangan benar. Tapi Anda tidak memiliki keyakinan tentang hukum kama. Anda memiliki pandangan salah. Semua datang dari si Anu dan si B, si dan si C. Tidak ada. Semua ada dari kama. Kama niyama berarti hukum tertib sebab dan akibat. Kenapa kita ada penyakit datang? Pasti ada sebab. Kenapa kita bisa bosan? Karena ada sebab yang lampau. Maka Sang Buddha selalu mengatakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, semua didasari oleh sebab. Tanpa tidak ada sebab. Jadi kalau kamu mengatakan tidak ada sebab yang mengakibatkan Anda, itu Anda udah melenceng pengertian hukum kama. Karena hukum kama, hukum perbuatan, itu adalah hukum sebab dan akibat. Misalnya perbuatan yang bermaksud bermanfaat, baik, membahagiakan terhadap pihak lain, menghasil pula akibat baik. Jadi Anda selalu berbuat baik pada pihak orang lain. Suka berdana, punya meta, taat sila, tidak mau mengganggu yang lain. Dan ini jaminan bahwa kamu akan mendapatkan yang baik. Demikian sebaliknya, perbuatan bermaksud merugikan atau buruk terhadap pihak lain. Jadi Anda berusaha merugikan pihak lain, menghasilkan pula akibat buruk. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa, jangan laku-laku berbuat baik. Banyak bantu, itu akan kembali kepada Anda. Kalau Anda selalu dengan pikiran, dengan kecemburuan, kebosanan dan sebagainya, membanding hidup Anda tidak berarti. Baik, sekarang kita lihat D, dhamma niyama. Dhamma adalah sesuatu yang harus dilampaui, ya. Ingat ya, dhamma. Ada satu hukum memang yang harus kita lampaui. Nah, ini banyak orang nggak paham tentang ini. Dhamma bisa dikatakan kebenaran. Kebenaran tentang apa? Bahwa segala sesuatu itu muncul berlangsung dan dia akan lenyap. Dhamma niyama berarti hukum terbit sebab-sebab dan keselarasan. Juga sesuatu yang harus dilampaui. Jadi dia ada dhamma adalah suatu ada sebab-sebab dan keselarasan. Ada persamaan-persamaan. Dan sesuatu pun harus dilampaui. Kilesa semua harus dilampaui. Kalau Anda contohnya, nanti saya mau berdana. Tapi Anda tak kunjung berdana. Berarti tidak Anda memiliki dhamma. Bante, saya mau taat 5 sila. Tapi Anda tak kunjung menjalani 5 sila dengan baik. Maka Anda tidak mendapatkan dhamma. Bante, saya mau meditasi. Tapi tak kunjung bermeditasi. Itu pun Anda tidak memiliki dhamma. Jadi dhamma itu sesuatu yang harus kamu lampaui. Harus Anda lakukan. Tanpa Anda lakukan sampai melampaui atau melihat anicanya, maka Anda tidak memiliki dhamma. Bisa dikatakan Anda memiliki adhamma. Jadi Anda tidak memiliki dhamma. Dhamma di situ adalah ada pengaturan di alam okasa loka ini memiliki dhamma ini. Yang terjadi persamaan dilampaui dan sesuatu yang harus dilampaui dan sesuatu yang sudah dilampaui yang terjadi persamaan dari satu gejala
yang khas. Misalnya Anda sudah lampaui, seorang bodhisatta sudah lampaui kilesanya. Contoh hukum gelombang gaya berat. Gelombang gaya berat itu gravitasi. Maka hukum gravitasi kita paham, berapa berat Anda kasih beban di bumi, berapa berat nanti dia akan gravitasi balik kepada si beban ini. Nah, inilah hukum berat, gaya berat. Jadi Anda bangun 100 tingkat pun, nanti gravitasi bumi bisa membuat seimbang seberat gedung yang kamu bangun itu. Yang kedua hukum gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang magnetik itu ada. Jadi termasuk kutub utara ada, dia ada magnet. Jadi bisa membuat ini tertib. Kalau tanpa magnet maka bumi ini tidak tertib. Hukum anicca muncul, berlangsung, dan ini yang harus Anda praktekkan. Hukum anicca harus melalui meditasi. Hukum anicca adalah membuat seseorang mencapai kesucian. Kalau Anda tidak pernah mau melampaui semua apapun, ketika Anda bermeditasi, muncul sakit, Anda sudahin, tidak mau melihat sakit sampai lampau, maka Anda tidak memiliki anicca. Anda tidak memiliki hukum anicca. Anda akan kecewa. Tapi kalau Anda berjuang, berusaha melampaui anicca-nya, muncul, berlangsung, dan lenyapnya sakit, atau banyak pikiran Anda lenyapi, atau ngantuk, bosannya Anda mampu lenyapi ini, maka hukum anicca Anda sudah miliki. Maka itu disebut dhamma. Terjadinya keajaiban alam pada suatu seseorang bodhisatta hendak mengakhiri hidupnya sebagai seorang calon Buddha, menjadi Buddha. Jadi ketika bodhisatta di alam Tawatimsa dimohon oleh para dewa di sana untuk lahir jadi manusia, menjadi Buddha, terjadi gempa. Terjadi disebut keajaiban alam, ada gempa dan sebagainya. Jadi calon Buddha menjadi Buddha. Jadi dia sudah siap. Saat pemutaran roda Dhamma pertama, Dhammacakkappavattana Sutta pun ketika Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta, itu pun terjadi keajaiban alam, yaitu gempa, tanpa menimbulkan korban. Saat menjelang parinibbana Sang Buddha, itu pun terjadi gempa. Gempa yang tidak menimbulkan bahaya. Nah, ini udah ada 4 hukum, udah Anda kenal. Yang kelima adalah yang cita niyama. Cita jangan diterjemahkan pikiran. Cita itu adalah kesadaran. Cita niyama berarti hukum tertib jalannya alam kesadaran dan pikiran dari buah kama lampau. Pikiran itu dari kama lampau, kesadaran ada diri Anda. Bukan dari apa-apa. Dan hukum alam batinnya. Misalnya contoh. Jadi cita niyama adalah batinnya. Yaitu proses kesadaran. Timbul dan lenyapnya nama rupa. Dari kesadaran. Jadi ada nama rupa timbul dan lenyap. Timbul dan lenyap. Sifat-sifat kesadaran. Kita paham. Cita itu sifat kesadarannya dia aktif, netral, cerminan dari pribadi seseorang. Jadi cerminan dari pribadi seseorang. Pencapaian kesadaran yang lebih tinggi, tertinggi, mencapai kesucian